sudah berkumpul tepat waktu. Hari ini kita akan bahas evaluasi pencapaian 3 bulan terakhir kita, dan kita juga bahas masalah koordinasi yang sempat mengganggu kinerja kita. Baik Pak, rapat evaluasi dimulai pukul 9, hadir lengkap 7 orang manajemen. Tujuan dari rapat ini adalah untuk memperbaiki koordinasi antar divisi yang selama ini menimbulkan keterlambatan informasi, kesalahan produksi, dan kerugian finansial. Melalui komunikasi yang lebih terarah seperti penggunaan platform digital, laporan yang seragam, dan SOP yang jelas, kita ingin menciptakan alur kerja yang efisien, mengurangi stres karyawan, serta meningkatkan kualitas dan ketetapan waktu proyek. Dengan komunikasi yang baik, kita harap semua divisi bisa sejalan dalam mencapai target perusahaan. Perfect, Bu Sarah. Langsung saja ya, Bu Marisa, kondisi karyawan kita bagaimana? Apakah ada good news dan bad news? Ada keduanya Pak. Good newsnya itu absensi karyawan baik dari 8% jadi 5%. Program training setiap Jumat berhasil. Bad newsnya turnover masih tinggi 8% per bulan. Dari exit interview banyak yang komplain soal koordinasi kerja yang bikin mereka stres. Koordinasi memang jadi masalah utama kita. Bu Suci sebagai handle komunikasi internal, bisa kasih gambaran real situasinya? Baik, terima kasih Pak. Saya sudah melakukan observasi selama 2 minggu terakhir dan saya menemukan 3 masalah besar. Yang pertama, informasi yang lambat. Marketing butuh spek produk baru, tapi dapat dari produk setelah 3 hari. Yang kedua, itu format laporan berbeda dari tim finance, format laporannya Excel, dari HR, format laporannya Word, dan marketing itu PPT. Jadi susah untuk menggabungkannya Pak. Yang ketiga itu perbedaan instruksi, padahal proyeknya itu sama. Betul banget Bu Suci. Minggu lalu kita hampir kehilangan 2 miliar kontrak gara-gara pakai data produk yang udah basi 3 minggu yang lalu. Padahal tim produksi udah upgrade fitur, tapi infonya nggak sampai ke kita. Dari sisi produksi juga sama frustasinya. Sering dapat briefing order dari marketing yang nggak lengkap, nggak ada info deadline yang realistis, spesifikasi khusus atau volume yang dibutuhkan. Akhirnya kita tebak-tebakan dan sering salah. Dan dampak finansialnya parah Pak. Saya sudah hitung 3 bulan terakhir kita lebih 150 juta hanya karena ada masalah koordinasi. Breakdownnya per time perlu 45 juta, penalti keterlambatan 60 juta, biaya revisi proyeknya 35 juta, dan plus opportunity-nya 10 juta. Waduh, 150 juta itu bukan angka yang kecil. Tapi ada good news juga kan? Bu Taruli, gimana performa penjualan? Kalau bisnisnya ada Pak, selama 3 bulan terakhir, good revenue kita meningkat 2,8 miliar, meningkat itu sebesar 15% dari target. Online marketplace tumbuh sekitar 40%, serta ekspor perdana berhasil mencapai angka 80 juta. Bad newsnya, beberapa klien komplain karena terlambat delivery gara-gara koordinasi produksi yang kurang smooth. Saya mau menambahin, good newsnya kita berhasil produksi 52.000 unit, yang dimana sebelumnya target kita itu 50.000 unit. Kualitas juga naik dari 97%. Bad newsnya sering harus lembur, mendadak karena dapat order urgent tanpa koordinasi dulu sama marketing. Pak, dari survei internal, 60% karyawan merasa stres karena koordinasi buruk. Contoh kemarinnya itu, tim desain dapat brief dari marketing dan penjumat. Tapi dari produksi diminta prioritaskan packaging desain dengan deadline yang sama. Tim bingung yang mana harus dikerjakan dahulu, akhirnya keduanya pun telat. Ini harus segera diatasi. Bu Suci, bisa kasih solusi yang praktis dan langsung bisa dijalankan? Baik Pak, saya punya 5 solusi yang mungkin bisa dijalankan. Yang pertama itu ada platform digital. Kita harus menggunakan platform digital seperti WA Group atau Slack. Nah, yang kedua itu format laporan. Laporannya itu harus standar. Kita harus punya laporan yang standar untuk setiap semua divisi. Yang ketiga itu ada meeting. Kita bisa buat meeting update rutin itu setiap hari Rabu. Yang keempat itu SOP, koordinasi untuk semua divisi pada tiap proyek. Dan yang terakhir itu ada training komunikasi untuk semua manajer. Ide bagus. Saya mau tambahin, kita perlu timeline visual pakai Gantt chart supaya semua divisi bisa lihat deadline dan ketergantungan antar teks. Setuju. Tapi kita juga perlu buffer, kayak minimal 20% untuk setiap proyek. Selama ini semua deadline pas-pasan, nggak ada ruang untuk perbaikan kalau ada masalah. Kalau dari sisi finance, saya usul sistem approve bertingkat untuk proyek di atas, nilai tertentu, dan semua divisi harus submit estimasi cost di awal, dan jadi nggak ada kejutan budget tengah jalan. Untuk tim, saya usul town hall meeting bulanan supaya semua karyawan tahu arah perusahaan dan prioritas bulan itu.
plus briefing mingguan di level manager. Nice. Excellent ideas. Sekarang kita tentukan siapa bagian-bagian apa saja yang perlu kita kerjakan. Bu Sarah, tolong catat plan kita ini secara detail ya. Siap Pak, saya juga mau mengusul jadi koordinator utama untuk memastikan semua sistem baru ini jalan. Saya akan buat checklist mingguan dan follow up progress ke divisi. Good. Pembagian tugasnya, Bu Suci dalam 1 minggu bikin sistem komunikasi digital dan SOP. Bu Taruli buat template timeline dan standarisasi briefing. Pak Fajar tentukan buffer time dan protokol koordinasi dengan marketing. Pak, untuk sistem digital, saya pilih yang user friendly dan bisa diakses dari HP. Mungkin stack atau Teams. SOP-nya saya buat flowchart yang simple supaya mudah diingat. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Fajar buat timeline yang realistis. Kita mapping semua jenis project dan estimasi waktu yang dibutuhkan sesuai masing-masing divisi. Saya akan analisis data produksi 6 bulan terakhir untuk tentukan buffer time yang optimal. Target on time delivery naik jadi minimal 90% lah. Bu Marisa dan Bu Mutiara, bagian kalian juga penting. Bu Marisa atur training dan briefing mingguan. Bu Mutiara buat tracking dan cost efficiency. Siap Pak, saya bikin jadwal training komunikasi itu semua manajer dan briefing setiap Senin pagi, plus survei karyawan bulanan untuk monitor improvement. Saya buat dashboard cost efisiensi yang bisa update real time, target 3 bulan ke depan, cost karena koordinasi belum turun minimal 70%. Sekarang kita set target yang jelas dan terukur. Bu Taruli, dengan perbaikan koordinasi ini, target penjualan kuartal depan berapa? Dengan koordinasi yang lebih baik, saya optimis kita bisa mencapai angka 3,2 miliar Pak. Itu naik 400 juta dari sekarang. Breakdownnya penjualan domestik 2,7 miliar, ekspor target 150 juta dari yang sekarang 80 juta, serta customer satisfaction minimal 4,5 dari 5. Sekarang masih 4,1 karena sering telat kirim Pak. Bagus. Pak Fajar, dari sisi produksi sanggup nggak support target marketing? Kan sebelumnya target itu kan Pak 52.000 unit. Terus target kita ini target produksi itu sebesar 55.000 unit dengan kualitas 98%, yang sekarang itu 97%. Yang paling penting saya commit zero delay delivery dalam 2 bulan ke depan. Selama ini ada 15% baru yang dikirim, harus jadi 5%. Bu Mutiara, secara finansial fleksibel nggak target-target ini? Kalau koordinasi membaik seperti yang direncanakan, sangat fleksibel Pak. Net profit margin targetnya 30%, sekarang 25%. Cost efisiensi naik 25% karena nggak ada lagi pemborosan dikarenakan miskomunikasi. Excellent. Bu Marisa, target untuk SDM? Employee satisfaction-nya itu harus naik 30% dari survei terakhir, dari 60% menjadi 90%. Turnover turun ke 5% per bulan dari turnover 8% sekarang. Yang paling penting, stress level karyawan turun 30% berdasarkan survei bulanan. Ini yang paling urgent karena berkaitan langsung dengan koordinasi. Perfect, Bu Marisa. Bu Suci, target komunikasi dan koordinasi bagaimana? Baik Pak, untuk target komunikasi dan koordinasi itu saya ada membuat response time, yaitu komunikasi antar divisi maksimal 4 jam untuk hal yang memenuhi target, lalu 30 menit untuk yang urgent, dan rata-rata 2 hari untuk non target, 4 jam untuk yang urgent. Nah, untuk meeting attendance itu rate-nya 95% minimal, dan untuk komplain tentang komunikasi itu harus turun 80%. Perfect. Untuk monitoring kita pro sistem yang ketat. Untuk Bu Suci buat laporan koordinasi mingguan setiap Jumat. Untuk Bu Taruli buat track customer satisfaction 2 minggu sekali. Dan untuk Pak Fajar buat on time delivery harian. Dan Bu Marisa buat survei karyawan bulanan. Dan terakhir untuk Bu Mutiara buat dashboard cost efficiency update real time. Pak, saya usul meeting evaluasi setiap 2 minggu dulu selama 2 bulan. Jadi di tanggal 29 Januari, 12 Februari, 25 Februari, dan 12 Maret. Setelah sistem stabil bisa jadi bulanan. Saya kirim reminder dan agendanya H-2 sebelum meeting. Bagus Bu Sarah. Jadi Bu Sarah tolong buatkan timeline monitoring kita mingguan
untuk laporan operasional, 2 mingguan untuk evaluasi manajemen, bulanan survei karyawan, dan town hall. Semua data harus masuk ke dashboard sentral yang dibuat oleh Bank Mutiara. Saya Taruni, komit gak akan lagi pernah kasih janji ke klien tanpa koordinasi sama bagian produksi dan finance. Dalam 1 bulan, semua proposal harus pakai timeline realistis dan data yang sudah diverifikasi. Kalau saya langgar, saya cek kena sanksi. Saya Fajar, komit kasih waktu yang estimasi dan akurat. Walaupun mungkin lebih lama dari marketing, target zero defect delivery dalam 2 bulan. Kalau ada delay, saya info maksimal 2 hari sebelumnya, bukan 1 hari sebelumnya. Saya Marisa, kami pastikan semua karyawan terinfrastruktur informasi dengan baik perihal prioritas dan deadline. Tingkat stres karyawan itu harus turun 30% dalam 3 bulan. Saya akan interview personal 20 karyawan setiap bulan untuk memonitor langsung. Saya Suci, komit dengan sistem koordinasi ini berjalan dengan konsisten. Respon time komunikasi harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jika ada yang tidak respon dalam target, saya akan lapor ke direktur. Saya Tiara, saya komit support budget yang dibutuhkan sistem baru dan memberikan laporan keuangan yang akurat tepat waktu. Cost efisiensi harus naik 25%, dashboard finansial akan update setiap hari jam 5 sore. Saya Sarah, komit follow up semua action item dan pastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian strike 100% untuk semua task. Saya akan kirim reminder H1 untuk setiap deadline dan buat laporan progres mingguan. Bagus. Saya bangga dengan komitmen kalian. Ingat, kita nggak cuma membangun sistem koordinasi, tapi budaya kerja yang lebih baik. Bu Sarah, siapkan aturan lengkap dan kirim hari ini juga ya. Siap Pak, notulen akan saya kirim sebelum jam 5 sore, lengkap dengan timeline, implementasi dan PIC masing-masing, plus saya attach template yang tadi dibutuhkan. Good. Yang mau saya tekankan, koordinasi yang baik bukan cuma untuk efisiensi, tapi juga kenyamanan tim. Kalau kita kerja dengan koordinasi baik, stres akan berkurang, hasil kualitas, dan klien lebih puas. Win-win solution untuk semua. Pak, saya mulai implement sistem komunikasi digital besok dan saya buat grup WhatsApp untuk koordinasi admin sebagai transisi sambil menunggu sistem lengkap. Saya juga akan mulai pakai template baru untuk semua briefing project dari minggu depan. Pak Fajar, kita meeting besok siang ya untuk finalisasi protokol koordinasi. Tim produksi siap kerja sama dengan sistem baru. Kita mulai implementasi buffer time dari project berikutnya yang kebetulan mulai Senin depan. Training komunikasi untuk manajer saya dijadwalkan Sabtu ini jam 9 pagi. Semua wajib hadir ya. Dashboard cost efisiensi akan ready dalam 1 minggu. Saya akan memberikan ke semua manajer sebelum go live. Excellent. Meeting hari ini ditutup. Next evaluasi tanggal 29 Januari jam 9 pagi lagi di ruangan ini. Semua target yang disepakati harus ada progress report. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Mari wujudkan koordinasi yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.